warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan web trick yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai data tables. Jadi apa itu data tables? Langsung saja kita cari tahu. Kita akan buka ya websitenya. Di sini berarti menambahkan interaksi kontrol kepada HTML tabel ya. Itu secara advance ya di sini. Kita lihat bahwa jika kita menggunakan data table, maka kelebihan utamanya adalah kita tidak perlu membuat untuk jumlah entries-nya ya. Seperti ini, misalkan setiap halaman tabelnya itu ada 10, kemudian kita mau ubah jadi 100. Nah, ini kita tidak perlu buat manual. Namun itu sudah dibuatkan oleh data tables-nya. Kemudian juga sorting ya, di sini sorting bisa berdasarkan abjad gitu ya, bisa berdasarkan angka terkecil ke terbesar gitu, atau berdasarkan tanggal gitu ya, dari yang paling lama ke paling baru. Kemudian juga kita bisa mendapatkan fitur searching ya, jadi kita tidak perlu membuat fitur searching sendiri gitu. Nah bahkan di sini kita lihat searchingnya pun dia sudah live gitu ya, live search. Jadi kita tidak perlu menggunakan lagi Ajax untuk membuat searching seperti ini. Kemudian selain itu kita juga bisa melihat ada kelebihan lain, yaitu di sini ada showing 1 to 10 of 57 entries ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada jumlah yang ditampilkannya dan jumlah seluruh datanya gitu ya. Nah, di sini kemudian juga ada pagination. Nah, ini kalau bikin sendiri menggunakan PHP natif gitu ya, ini lumayan lah gitu ya kalau kita bikin sendiri. Nah, kalau menggunakan data tables itu pagination-nya udah dibikinin gitu ya. Nah, cara memakainya itu kita lihat di sini, dia karena merupakan library JavaScript, namun dia membutuhkan jQuery ya, karena di sini table plugin for jQuery gitu. Jadi kita harus memasukkan juga jQuery gitu ke dalam project website kita. Nah, supaya lebih mudah kita gunakan saja Bootstrap ya. Namun kita akan gunakan Bootstrap versi 4 karena di situ masih menggunakan library jQuery. Maka dari itu kita akan buka terlebih dahulu ya Bootstrap-nya di getbootstrap.com. Setelah itu, nah ini kan masih versi 5 ya. Kalau kita langsung buka ke websitenya, kita cari yang versi 4 saja. Nah, di sini ya, kalau kita masuk ke documentation, itu otomatis nih, dia akan langsung diarahkan ya, ada starter template. Nah, ini bisa kita copy aja ya. Kita copy di sini, kemudian kita coba buka Visual Studio Code-nya. Nah, di sini kita akan buat sebuah file ya. Kita new file, misalkan di sini index.html gitu ya. Oke, selanjutnya setelah itu, nah kita paste di sini ya, yang tadi. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita akan coba modifikasi sedikit di sini. Kita akan ubah title-nya menjadi mencoba gitu ya, mencoba data table. Kemudian di sini kita akan buat container ya. Container gitu ya. Kemudian saya mau tambahkan padding ya. Di sini bisa langsung jadi .pstrip5 gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi di dalam kelas kontainernya kita juga punya kelas pstrip5. Ini artinya ada padding di sekeliling kontainernya gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan buat dulu tabel ya. Di sini kita buat struktur tabel menggunakan Bootstrap-nya. Kita cari di konten, kemudian ada tables. Nah, ini bisa kita copy aja. Yang ini ya, kita copy, kemudian kita kembali ke Visual Studio Code-nya, kita paste di dalam kontainernya. Oke, kalau sudah, kita akan cek. Seperti biasa, kita akan menggunakan live server. Kalau belum diinstal, silahkan lakukan instalasi. Kalian bisa cek aja di video sebelumnya, juga saya sudah menunjukkan tentang live server ini ya. Nah, kalau sudah kita lihat nih ada datanya ya, sudah bisa dilihat. Kemudian kita akan implementasi data tables-nya ya. Nah, ini kalau misalkan kita belum implementasi data tables-nya,
Kita lihat di sini hanya ada tabel biasa gitu ya. Tidak ada pagination, tidak ada search, tidak ada sorting gitu ya, tidak ada jumlah itemnya gitu dan lain-lain gitu ya. Kemudian kita akan coba ya untuk mengimplementasikan data tablesnya. Nah, di sini caranya adalah yang pertama katanya kopikan dulu CSS-nya ya. Nah, ini kita copy. Kita masuk ke sini ke codingannya, kemudian kita tambahkan di sini berarti link style sheet ya. Style sheet tipenya hapus aja. Href-nya itu https:// baru paste yang tadi. Paste. Nah, ini ya. jQuery.datatables.min.css. Kemudian kita juga akan copy yang ini ya, JavaScript-nya. Oke, kita scroll ke bawah. Kita simpan di bawah yang ini ya. Kita buat script src. Nah, di sini https:// paste yang ini ya. Nah, setelah di paste, selanjutnya masih belum selesai, yaitu adalah sebuah fungsi untuk menjalankan data tablesnya ya di sini. Nah, kita copy yang ini ya. Di sini $document.ready artinya kalau halamannya sudah siap, jalankan fungsi berikut ini. Nah, di sini katanya cari sebuah ID namanya myTable, kemudian terapkan data table di dalamnya gitu ya. Nah, di sini kita copy aja yang ini. Kita buat tag script dulu. Tag script di dalamnya masukkan yang tadi ya. Nah, ini silahkan boleh dirapihkan ya. Oke, kalau sudah, selanjutnya adalah kita akan buat ID mytables-nya ya. Nah, di sini kita buat ID mytables-nya. Berarti di dalam tabelnya ID sama dengan, kemudian di sini tulis mytable. Jadi ID di sini harus sama dengan hashtag yang di bawah gitu ya. Mytable, yang atas mytable juga. Kita save, kita kembali ke browsernya, kita cek nih. Kita cek, tuh sekarang sudah berubah ya. Sudah berubah. Di sini kita lihat bisa entry-nya ada bertambah gitu ya. Mode entry, kemudian mode searching, kemudian di sini juga bisa langsung menggunakan sorting ya. Kemudian juga ada pagination. Namun di sini karena datanya hanya sedikit, kita tidak bisa menggunakan pagination-nya lebih dari satu gitu ya. Kita akan coba ya. Tambahkan dulu datanya, kita copy aja di sini berarti dari yang TR ini ya. TR ini kita copy ke bawah gitu ya. Nah, seperti ini kita coba copy ke sini terus ya. Kita akan tambahkan beberapa aja, kita akan lihat, tapi nanti kita akan hapus lagi ya. Nah, di sini kita lihat ya. Oh, ini numberingnya tadi belum betul ya, karena tadi saya langsung kopas-kopas aja. Nah, di sini kita lihat ya, ketika datanya bertambah, otomatis nih pagination-nya muncul gitu ya. Tuh, sekarang jadi ada 2. Tapi kalau saya entries-nya mau 25, kita lihat sekarang yang keduanya otomatis hilang. Nah, ini kan suatu hal yang mempermudah kita untuk mengcoding gitu ya, untuk membuat tabel daripada kita bikin pagination, daripada kita bikin sorting, daripada kita bikin searching gitu ya, mending pakai data tables. Ini justru lebih cepat. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.